Pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan sosok yang berprestasi, pernah menjadi seorang SPG Chicken Nugget dan kali ini mendapatkan beasiswa dari Stanford University. Ini dia Irawati Putri. Irawati Putri, selamat pagi, selamat datang di Pagi-pagi Ambiar. Kita panggil kamu Irawati atau Ira ya? Ira, ini kan kisah kamu jadi viral di media sosial. Kamu cerita kamu pernah jadi SPG Nugget di PRJ. Betul. Benar? Betul. Sekarang mendapatkan beasiswa di Stanford University. Selamat untuk Ira. Amazing. Keren banget. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Silakan duduk. Semoga pastinya kita juga yakin ya cerita kamu akan menginspirasi buat sobat Ambiar yang lainnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, apapun bisa kita raih. Jadi ceritanya kamu dapat beasiswa dari Stanford University. Beasiswa aku LPDP, tapi aku diterima di Stanford. Jadi waktu di LPDP itu aku dapat 3 kampus, Harvard, Yale, dan Stanford. Kemudian aku apply beberapa kampus lain juga, termasuk si Stanford dan Columbia, NYU gitu. Dan beberapa kampus itu sudah reply back bahwa mereka menerima aku, termasuk Stanford. Akhirnya yang kamu putuskan adalah Stanford University. Betul. Selamat ya. Alhamdulillah. Oke, rencananya kapan kamu akan berangkat untuk Juli. sekolah di sana? Bulan Juli. Bulan Tanggal Juli. berapa, sayang? Juli. Jadi tergantung tanggal di visa studentnya. Jadi kalau di United States itu mereka akan kasih kita visa student yang tanggalnya itu pasti nanti 30 hari sebelum intake atau jadwal masuk mulainya kelas. Oke. Jurusannya apa itu? International Comparative Education and International Education Policy Analysis. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Banyak banget sayang. Bingung itu. Iya, namanya emang ISIEPA. Dia tuh mempelajari kebijakan pendidikan di seluruh dunia untuk kemudian aku sih inginnya menerapkan itu di Indonesia karena aku juga sangat terbantu dengan pendidikan. Gitu. Wow. Tapi boleh diceritain nggak sih sama kita gimana sih ceritanya kamu dari awalnya tuh SPG dari Nugget ya di PRJ sampai akhirnya sekarang bisa mendapatkan kesempatan luar biasa untuk bisa kuliah di Stanford University. Alhamdulillah. Ya, yang aku mau share adalah dan seperti tweet aku yang viral tiba-tiba itu aku juga nggak nyangka banget karena waktu aku terima email dari Stanford itu yang aku langsung ingat adalah dulu tuh aku rela melakukan pekerjaan apapun lah gitu untuk mencari uang buat keluargaku gitu. Jadi aku udah jadi tulang punggung keluarga sejak aku umur 15-16 tahun. Gitu papa mamaku itu memang tidak mampu karena tingkat pendidikan mereka kebetulan sangat rendah. Papaku itu yatim dari kecil gitu, mamaku dari desa. Mamaku orang Cipanas, Sunda gitu. Cipanas, Jawa Barat, dari Cipanas nih. Betul. Iya, jadi mamaku itu juga dulu merantau karena pas SMA harus mengorbankan sekolahnya untuk adik-adiknya bisa sekolah guru. Oke. Gitu. Kemudian mamaku bekerja jadi SPG kemeja juga gitu sempat karena kan mamaku cantik gitu. Tingginya sekitaran aku lah gitu. Kemudian papaku karena yatim piatu dari kecil, keluarganya itu memandang beliau rendah lah gitu. Aku agak ketika diceritakan memang sangat menyedihkan, iya betul. Jadi papaku itu ketemu mamaku nggak sengaja karena papaku udah berpikir udahlah jadi buruh aja kali dia di luar negeri mau beli kemeja dulu deh tapi gitu. Terus ketemu gitu ceritanya. Oh, oke. Jodoh emang nggak pernah tahu. Jodoh nggak ya. tahu kemana ya. Ini kita kasih lihat ketika ada surat pengumumannya bahwa kamu diterima ini di ini University of Pennsylvania ya. So, ada New York, Pennsylvania, ada Dear Pennsylvania. Irawati Putri, congratulations, you have been admitted to the University of Pennsylvania Carey Law School's LLM class of 2024. Penn Carey Law will be welcoming a truly exceptional group of legal professionals from around the world this August, and I very much hope you will be among them. You can expect to receive a formal letter of admission via mail in these coming weeks. Ini yang dari University of Pennsylvania ya. Oke, berikutnya ini juga yang Michigan Law. Wow, jadi kamu diterima di beberapa ya. Ada juga Columbia Law School. Jadi berapa kampus? 8 kampus yang menerima kamu. Menerima kamu, oh wow. Ini NYU, NYU juga. Cornell Law School juga, Berkeley Law juga. Kemudian beberapa di antaranya termasuk apalagi? Sorry? Ivy League. Oh, semuanya Ivy League ya. Oke, yang berada di Ivy League menerima Ira. Bangga buat kamu.
Oke. Bangga sekali. Ira, wow, ini banyak yang benar-benar merasa happy sekali. Berawal kamu pernah menjadi SPG di PRJ, kemudian bisa masuk Ivy League, terima semua. Ini juga komentar dari netizen diantaranya. Tapi S1-nya juga Universitas Indonesia, berarti dia memang pintar. Sangat bangga sama cewek-cewek yang gini daripada yang cuma bisa pamer dan bangga sama penampilan luar. Good job and congrats. Yeay. Masya Allah, kata-kata semangat buat orang yang sedang lanjutkan studi. Sama. Percaya bahwa pendidikan bisa mengeluarkannya dari kemiskinan dan mengubah masa depan keluarga. Amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Wow, gila keren banget. Wow, dia keren banget. Emang bener ya, yang bisa merubah nasibmu itu ya dirimu sendiri. Betul. Keren. Keren ya. Duh. Jadi Ira S1-nya di UI? Iya betul. Nah karena aku S1 di UI itu kan banyak orang berpikir bahwa S1 di UI itu mahal. Padahal aku tuh masuk UI dulu tuh kalau aku tarik sedikit, aku kerja macam-macam di umur 15 tahun itu. Aku jadi guru les juga sebetulnya. Aku jadi guru les awalnya. SPG itu juga bukan chicken nugget doang. Jadi semua SPG-an yang bisa menawarkan pekerjaan gitu ya, proyeknya yang kira-kira bisa nih menerima aku dengan tinggi badan kesini, aku ikut gitu. Aku jadi jurnalis majalah yayasan. Oke, jadi kamu kuliah berdasarkan dari biaya kamu sendiri, kamu ngumpulin uang atau Aku memang ada ngumpulin beasiswa? uang, tapi setelah itu dari si SPG Chicken Nugget itu kan harusnya aku mau ikut bimbel nih, cuman tetap nggak kekumpul, harus bayar kontrakan gitu. Terus aku ikut lomba-lomba, awalnya lomba debat itu karena mau cari uang gitu kan. Salah satu lomba debat yang diselenggarakan sama Fakultas Hukum UI itu adalah lomba terakhirku di SMA gitu. Aku pikir kalau aku dapat hadiahnya lumayan bisa buat daftar SIMAK UI, waktu itu seleksi masuk UI itu bayar kan 1 juta ya. Terus pas tim aku kalah tapi si best speaker, aku dapat best speaker, jadi uang 1 jutanya itu aku pakai buat daftar Fakultas Hukum UI. Oke. Alhamdulillah keterima gitu. Uang kuliahnya? Uang kuliahnya dari biaya operasional pendidikan berkeadilan. Jadi di UI itu perguruan tinggi negeri dia menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita. Dan di tengah jalan tuh aku dapat beasiswa dari salah satu bank dan beasiswa peningkatan prestasi akademik. Oh, wow, begitu dimudahkan usaha kamu ya. Luar biasa sekali. Keren banget. Iya, keren banget. Tapi kalau waktu mau nanya aku ya, ini kalau buat jadi SPG saat itu penghasilan kamu berapa sih? Kurang dari 100.000, itu dari jam 6 pagi sampai 12 malam. Kalau dari les ngajar? Dulu aku dibayar berapa aja, jadi kayak yang penting ada murid Ada gitu pengalaman kan. gitu Iya ya. betul. Jadi dulu kan juga dari murid ke murid. Kalau dulu waktu aku umur 15-16 tahun itu belum ada platform yang mempertemukan antara guru dengan murid, nggak kayak sekarang gitu. Jadi dulu tuh aku cuma nawarin ke teman-temanku tanpa pernah cerita juga soal kesulitan ekonomiku gitu sih. Walaupun mungkin kelihatannya aku agak Jadi dekil sempat ya. mengalami kesulitan ekonomi. Sangat. Oke, ini kita... Ini feeling aku pasti kamu jadi menteri Indonesia deh ya. Wah, ini Pendidikan ya. ini pasti kita dipilih deh. kasih lihat ya, ada sebuah Pasti deh. artikel, ini perjalanan dari seorang Irawati Putri yang tidak mudah juga pada awalnya. Perjalanan sukses Irawati Putri sangat berat. Ekonomi keluarga sulit. Sesulit apa sih yang bisa menggambarkan keadaan ekonomi kamu dan keluarga? Iya, karena papa mamaku itu tingkat pendidikannya sangat rendah, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik juga sangat sulit gitu. Dan oleh keluarga besar sendiri pun, dari keluarga besar papaku ada juga nih sebenarnya yang sukses-sukses, tapi mereka sangat memandang rendah lah gitu, karena dianggap papaku tidak punya orang tua, pendidikan rendah gitu. Kami sering banget makan satu nasi uduk gitu ya, harganya 2.000 gitu dibagi 5 gitu. Terus papaku sama mamaku pernah jualan kue basah. Kue basahnya tuh dijual di Roximas gitu. Mamaku sama papaku bikin berdua, kami juga bantu bungkus-bungkus lontok di kontrakan kami yang saat itu ukurannya cuma 3x3. 3x3 isi 5 orang? Iya, dulu 4 karena adikku lahir belakangan, Oke, 15 tahun. Adikku yang terakhir itu 15 tahun bedain sama aku, dan itu juga langsung dibilang kayak nggak tahu diri banget, orang miskin kok anaknya banyak gitu kan. Terus intinya papa mamaku sempat coba jualan kue basah, untungnya mungkin cuma 10.000 atau 15.000 gitu. Dan papaku karena nggak punya sepeda atau nggak punya motor, pinjam sepedanya tukang kredit, tahu nggak tukang kredit yang suka dia jalan nawarin baskom 3 bulan dicicil gitu kan. Papaku pinjam sepedanya untuk jalan mengayuh gitu ya dari kontrakan kami waktu itu di belakang Rumah Sakit Harapan Kita ke Roximas gitu. Dan saking kayak dulu orang anggap rendah, jadi kayak waktu itu pernah ketinggalan cabai rawit cuma harga 1.000, disuruh balik lagi gitu, kayak udah balik lagi aja sana gitu. Kayak itu kan jaraknya 5 km ya naik jembatan, dan kadang kalau nggak bisa minjem tukang
kredit punya ya jalan kaki gitu kan. Oke. Aku nggak Itulah tega sebuah lihat. proses perjuangan yang harus dilewati. Dan Betul, sekarang aku nggak kamu tega. menikmati hasilnya ya. Alhamdulillah, karena menurut aku papa mamaku mengusahakan yang terbaik juga sama aku dan adikku gitu. Jadi walaupun hidup kami sulit gitu, papa mamaku selalu bilang pendidikan tuh bisa mengubah nasib kita gitu. Jadi Betul. kita sangat idealis untuk tetap berusaha daftar sekolah yang bagus walaupun kami nggak punya uang, kami minta keringanan gitu. Oke. Keren banget. Tapi juga ya mungkin di sini pesan dari kita adalah buat penonton pagi-pagi Ambyar dan netizen juga, ayo viralkan yang berprestasi seperti ini. Viralkan, besarkan karena ini akan menjadi Indonesia to the next level. Kamu satu saudara berapa saya? Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Oke. Adik kamu sekolahnya gimana? Lancar? Adikku yang pertama sempat putus sekolah. Jadi waktu aku mungkin sebut nama sekolahnya salah satu sekolah swasta terbaik gitu ya di Jakarta. Makanya waktu ceritaku viral, orang-orang banyak yang mempertanyakan kok dia masih susah tapi kok dia bisa sekolah di sini. Jadi waktu itu aku sama papaku datang ke sekolahnya minta tolong bahwa kami bisa ngikutin gitu, tapi kami nggak bisa bayar. Jadi aku dari situ juga belajar bahwa kalau kita butuh bantuan ya kita ketuklah pintunya gitu kan. Nah, walaupun udah dapat keringanan yang begitu besar di tengah jalan dan walaupun aku udah kerja ini itu ya, kerja SPG-an, ya ngajar gitu. Tapi tetap belum kekumpul saat itu dan akhirnya adikku di kelas 10 tuh putus sekolah. Putus sekolah aku baru bisa mengembalikan dia di 2018 untuk ikut paket C dan akhirnya sekarang udah diterima juga di perguruan tinggi negeri juga sih. Wow. Alhamdulillah. Oke, Ira, ini pertanyaannya. Ketika kamu bilang bahwa kalau kita tidak punya ya tidak salahnya untuk mengetuk, untuk meminta bantuan. Itu yang kamu lakukan bersama ayah kamu ke salah satu sekolah swasta terbaik di Jakarta. Apa perasaan kamu pergi mengetuk pintu sekolah tersebut bersama ayah kamu, meminta supaya mereka membuka pintu mereka untuk kamu bisa bersekolah di sana? Saat itu nggak ada gengsi gitu. Menurut aku yang lagi aku perjuangkan adalah masa depan aku. Jadi aku benar-benar nggak punya sama sekali gengsi atau malu atau rendah diri segala macam. Yang aku tahu adalah aku janji sih kalau misalnya aku bisa ngikutin, aku akan juga nggak akan mengecewakan mereka gitu kalau misalnya mereka udah memberikan keringanan. Dan aku janji untuk melakukan yang terbaik. Dan selama aku SMP sampai SMA, jadinya juga aku berusaha untuk dapat maintain nilaiku lah gitu dan adikku juga. Ira, sekarang nama kamu banyak dikenal sama orang ya, pasti orang tua bangga, keluarga juga bangga. Tapi bagaimana dengan keluarga besar kamu melihat kamu sekarang? Ya, mungkin aku mau cerita sedikit tentang gimana sih dulu keluarga besarku sempat memperlakukan keluarga kami lah gitu ya. Kayak papa mamaku pernah dibilang kayak kalau orang nggak mampu taruh aja anaknya di panti asuhan gitu. Terus waktu adikku lahir kayak wah nggak tahu diri nih gitu, udah miskin mau sekolah mahal-mahal lagi padahal kan mereka nggak tahu ya kayak gimana. Aku pernah dikasih kartu ATM kosong, jadi dibilang nih mau bantu pendidikan kamu nih pakai aja gitu, ini pinnya gitu. Terus kita kan waktu itu sangat senang ya, kita kira memang mau bantu gitu, ternyata terus aku bilang kok ini nggak bisa ya, sedang nih makanya tahu diri gitu, jadi cuma untuk diketawain aja gitu. Jadi kayak perlakuan-perlakuan yang kayak gitu aku terima. Oke, sekarang mereka ngelihat kamu apa tanggapannya? Ya ada sebenarnya jauh sebelum aku viral karena ini sebenarnya mereka tahu sejak aku di UI gitu ya, aku kan sempat kerja sebagai lawyer juga. Mereka banyak tanya-tanya karena misalnya usaha mereka bermasalah atau apa gitu, mereka minta tolong. Aku sebenarnya nggak dendam atau apa sih, cuman ya aku akan ingat aja bagaimana dulu mereka pernah memperlakukan, tapi aku juga nggak pengen kayak oh karena dulu kamu begini aku akan balas gitu. Yes, please don't, karena mereka juga lah yang akhirnya bisa membuat kamu duduk di sini sekarang ya. Sebenarnya sih aku nggak pengen kasih pesan yang salah, jadi aku nggak pernah ngerasa dendam tuh habis itu jadi pengen maju karena aku pengen menunjukkan ke orang lain. Menurut aku itu nggak sehat. Betul. Tapi aku pengen maju, aku pengen menaikkan derajat keluargaku aja sih. Gitu. Oke, kamu manggil papa sama mama kamu apa? Papa mama. Papa mama, kita yakin pagi hari ini lagi nonton. Iya. Irawati Putri. Iya. Yang dibesarkan oleh papa mama. Apa yang mau kamu sampaikan untuk papa dan juga mama? Mungkin yang aku mau bilang tuh kayak definisi sukses orang itu beda-beda dan timeline itu beda-beda gitu ya. Mungkin selama hidup mereka baru merasa happy-nya sekarang gitu karena aku bisa mulai memperbaiki kehidupan mereka gitu. Kayak banyak banget first time untuk kita, kayak first time makan tempat enak, first time jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Tapi itu pasti terlambat dibandingkan dulu mereka melihat orang-orang keluarga besar mereka sukses gitu dan mereka dipandang rendah. Jadi aku mau bilang bahwa definisi sukses itu nggak hanya secara materi, tapi membesarkan anak juga sebuah kesuksesan sih gitu ya. Jadi kayak gimana mereka bisa mendidik anak itu adalah satu bentuk kesuksesan. Jadi kayak Miss boleh berdiri? Kalau kamu bilang definisi sukses adalah membesarkan anak, apa yang ingin kamu sampaikan untuk papa dan juga mama yang sudah sukses membesarkan kamu? Iya. Wow, jadi pagi-pagi ambiar tuh bikin ambiar. Iya benar. Thank you so much. Aku mungkin bukan orang yang kayak memperlihatkan apa yang aku berusaha untuk
lakukan sih. Jadi kayak aku lebih pengen kerja supaya papa mama bisa lebih happy gitu. Tapi nggak pernah bilang kayak I love you atau apa secara verbal ya. Itu karena menurut aku lebih baik ditunjukin gitu. Jadi aku harap dengan apa yang aku lakukan sekarang dan kedepannya bisa semakin berkah. Aku percaya sih kalau membiayai keluarga atau orang tua tuh selalu terbuka aja ya pintu berkah buat kita. Aku harap papa mama bisa sehat terus supaya bisa lebih lama juga happy-nya sama aku gitu. Semoga papa mama Ira semakin sehat, berumur panjang sehingga bisa melihat Ira semakin sukses. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.